Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Imade Suni Artawan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua, berkonsultasi dan berdiskusi dengan guru rekan senior di sekolah untuk menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah saya secara mandiri menyiapkan perangkat dari RPP, media, dan peralatan lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6. Nah, Bapak Ibu semua dimanapun berada, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya sudah merancang dan mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya menyebarkan angket kepada siswa saya untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Yang pertama dari kesiapan belajar, yang kedua dari minat siswa tersebut, dan terakhir adalah profil belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis angket yang telah saya lakukan, akhirnya saya mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan, baik itu dari minat belajar dan gaya belajar. Berikut ini adalah video kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas 6. Selamat menyaksikan. Saya di tema 1, makanya diambil yang IPA sama bahasa Indonesia. Nah, untuk yang di bahasa Indonesia masih tentang materinya menganalisis ide pokok dari bacaan. Jadi untuk
diferensiasi kontennya, kita siapkan gambar dan video yang bisa anak-anak simak nanti di kelas. Jadi sudah ada variasi konten yang kami siapkan. Untuk prosesnya beberapa anak-anak sesuai dengan tahapan dari belajar yang sudah kami lakukan. Ada yang visual, auditori, sama kinestetik. Jadi untuk yang visual, jadi anak-anak yang sudah membuat peta pikiran ke mind mapping berdasarkan diskusinya nanti sesuai dengan minatnya. Visual, kalau yang auditori, jadi kelompok itu yang seru untuk langsung berbicara di depan kelas yang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kinestetik khusus untuk melakukan bahasa Indonesia. Yang sering itu, jadi sebelum yang berdiferensiasi kita nyoba angket. Dia tahu dia cocok belajar tentang apa. Kan nanti dia kelompokin sesuai dengan minat dan satu solusi A, B, C, dia cenderungnya teman belajar atau buku kumpulin dia agak sesama tinggal gitu. Misalnya teman misalnya percobaan kita kumpulin sekian pertama. Nah setelah itu kita buat ceritanya, bahan-bahannya, persiapan. Pada kesempatan hari ini Pak Guru akan memberikan kalian angket. Nah kalian cukup menjawab sesuai dengan apa dari jawabanmu sendiri. Di sini terkait dengan bagaimana tipe profil kalian, gaya belajarnya, apakah kalian termasuk yang visual, audio, atau kinestetik. Tidak ada hubungan dengan nilai. Cukup kalian isi centang saja. Setiap siswa akan mendapat satu-satu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, silakan isi nama sama kelasnya. Ikut isi centang. Gak usah ragu, pilih sesuai dengan apa yang kamu rasakan saja. Siapa? Pak Guru bagikan boleh? Silakan isi. Boleh apa? Ya, sesuai dengan minatmu ya nak ya. Soalnya bagus kan? Anak-anak sudah selesai isi angket yang pertama? Sudah. Boleh lanjut ke angket yang kedua anak-anak? Boleh. Pak Guru sekarang akan bagikan angket yang kedua. Sama seperti yang pertama, kalian isi nama sama kelas. Berikut kalian menyontek atau memilih sesuai dengan pertanyaan yang ada di angket ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baiklah anak-anak ya. Ya, bagikan saya. Apakah kamu menjadi orang untuk mendapatkan perhatian? Apakah kamu berdiri dekat-dekat saat bicara dengan orang? Ada yang belum dapat anak-anak? Ya. Ada yang belum dapat? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengisi angket yang kedua? Sudah. Ada masalah untuk pengisian anketnya? Baik, bagus ya anak-anak. Boleh Pak Guru lanjut untuk isi angket yang terakhir? Boleh. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan angket untuk mengetahui minat dan bakat kalian. Silakan isi sesuai dengan minat dan bakatnya. Silakan dicontek ya anak-anak ya. Nah, yang tadi tentang profil atau gaya belajar kalian, yang sekarang tentang minat dan bakat kalian. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekarang gimana? Baik, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini, anak? Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Kaila ada yang tahu? Oh, masih ada kegiatan agama? Oke, nggak apa-apa. Yang lain bagaimana hari ini? Sehat semua, anak?
Bagus ya, pastikan kalian sudah sehat semua. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Oke, kita akan sama-sama ya. Ya, Nana, ini Pak Guru tulis di absen ya. Tadi Kaila nggak masuk karena dia izinnya. Oke, Pak Guru sudah kasih pesan di sini ya. Nah, Nana, sebelum kita mulai, silakan berdiri. Tahu aja kalian untuk bernyanyi ya. Kalian pernah mendengar lagu dari Sabang sampai Merauke? Kita nyanyi sama-sama ya. Kita suaranya ya. Mulai. Pelajaran kita akan bersama-sama untuk tepuk fokus. Masih ingat tepuk fokus? Oke. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang Pak Guru tanya pertanyaannya. Mungkin minggu lalu kita sudah belajar tentang materi tentang pengembangan tumbuhan. Nah, Pak Guru tanya kembali, apakah kalian masih ingat bagaimana tumbuhan itu berkembang biak secara apa aja, Nana? Ya, silakan kita vegetatif dan ya ada vegetatif. Ya, tepuk tangan untuk Rika sama Rika ya. Ada vegetatif sama ada generatif. Ada yang masih ingat berkembang biakan vegetatif itu seperti apa, Nana? Ya, silakan Mas. Menggunakan tunas sama ini juga, Nana. Lihat Mas. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Bisa dilihat di layar ya. Subtema pertama tentang tumbuhan sahabatku. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah dipahami, anak? Oke, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk apa kita belajar hari ini? Yang pertama, setelah membaca teks nanti tentang laporan observasi tentang buaya, secara berkelompok kalian nanti mampu ya mengidentifikasi ide pokok dari paragraf. Nanti yang pertama. Berikutnya melalui penugasan secara mandiri, kalian akan mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah cerita yang saling menyambung satu dengan yang lainnya dengan bahasamu sendiri. Nah, berikutnya nanti melalui pengamatan gambar, video yang akan Pak Guru tampilkan, Pak Guru harapkan kalian bisa menguraikan tentang cara perkembangbiakan vegetatif pada beberapa jenis tumbuhan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kenapa kita penting mempelajari hari ini? Karena di sekeliling kita banyak ada tumbuhan. Tumbuhan itu sangat bermanfaat atau tidak? Biar kita bisa membudidayakan supaya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Kalau ide pokok untuk mengetahui bagaimana cara kalian menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. Ada pertanyaan anak-anak? Nah, kalau memang tidak, sekarang untuk lebih memfokuskan, Pak Guru akan ajak kalian untuk hening sejenak, biar lebih rileks, fokus apa yang ditampilkan sama Pak Guru akan putarkan sebuah musik. Mudah-mudahan setelah mendengarkan musik ini kalian pikirannya jadi tenang dan lebih semangat belajar. Siap mengikuti mendengar musik ini? Siap! Kan ya, anak ya? Aku mau jogging. Nah, silakan dinikmati musiknya ya. Nah, oke, sudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Guru bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar musik yang tadi? Mungkin Komang Krisna, silakan Mang. Setelah mendengar musik, apa perasaanmu menjadi lebih tenang atau bagaimana silakan Mang? Lebih tenang, lebih bisa fokus atau konsentrasi? Nah, untuk berikutnya ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, silakan Putra. Lebih relax. Ya, lagi satu silakan Desta. Ini masih biasa aja ya. Jadi mungkin kamu belum konsentrasi. Ya, lagi satu orang. Coba minta. Oke, silakan. Menurutmu gimana setelah mendengar musik tadi? Tenang, hening, nggak bisa
Ya, jadi harusnya lebih tenang, lebih hening dan bisa konsentrasi. Selanjutnya kita akan lanjut belajar bisa anak-anak? Bisa. Anak-anak, nah Pak Guru ada gambar nih, silakan dilihat di layar ya. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Bisa. Jadi sudah tahu pohon pisang? Semua tahu? Tahu. Nah, di sini Pak Guru akan bertanya pada kalian, pernahkah kalian memperhatikan pohon pisang? Nah, tentunya. Nah, coba diperhatikan anak-anak. Di gambar Pak Guru di sini ada berapa banyak pohon pisang? Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil itu bagian apanya dari pohon pisang anak-anak? Silakan Pika, apanya? Tunasnya. Nah, kalau nakar bagaimana? Setuju itu tunas? Nah, Pak Guru ingin tanya, bagaimana tumbuhan pisang berkembang biak? Secara apa, Nak? Ya, secara vegetatif melalui dengan apa? Tunas. Jadi kalian tahu. Nah, Pak Guru nanya lagi. Nah, pernahkah kalian memperhatikan pohon pisang setelah dia berbuah? Anak-anak, Pak Guru punya bacaan ya. Silakan. Ada yang bisa mewakili satu orang berdiri untuk membacanya. Silakan kita boleh, yang bisa dulu. Berdiri dari sana, dibaca kayak paragraf pertama. Tidak pokoknya atau aloe adalah satu dari sebuah tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi buat bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku. Tidak pokoknya bisa hidup di tempat yang punya suhu panas atau bisa ditanam di pot atau di pekarangan, buat dijadikan sebagai tanaman beras. Tidak pokoknya punya daun agak berupa agak tipis dan getah. Pinggirnya bergerigi, permukaannya bergerigi, panjangnya 15 sampai 26 cm. Nih, silakan ya. Nah, baca ini apa itu pokok paragraf pertama, kedua, sama yang ketiga ya. Nah, kalau memang sudah, kalian tulis di sini di bahasa Indonesia-nya. Tulis di sini ya. Sudah paham? Nah, kelompok dari sini bagaimana? Ada pertanyaan? Tahu Pak. Ya. Ayo, Pak. Nah, di sini ada di pokoknya ya. Silakan kalian mencari di pokoknya ya. Lanjut tulis di sini nanti ya. Berikan bantuan. Di sini ada kartu-kartu yang berisi di pokok. Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok yang memang masih belum memahami cara menentukan ide pokok. Pak Guru berikan sama kelompoknya Meka, sama kelompoknya Krisna Dewi ya. Silahkan. Di sana ada berapa paragraf anak-anak? 3. Pak Guru berikan 6. Kalian bisa memilih yang mana rasanya cocok ide pokoknya sesuai dengan kartu ini. Oke, dari pilih aja ya. Silakan ya. Nah, nih. Ini kelompoknya Rizky. Nah, silakan kayak Meka dipilih untuk yang paragraf pertama. Di sini yang ini misalnya yang mana cocok ide pokoknya, apakah ini atau yang ini, silakan dipilihnya anak ya. Silakan didiskusikan dengan kelompokmu ya. Kelompoknya Prika sama kelompoknya Dika yang sudah mampu memahami cara menulis ide pokok, kalian baca paragraf di LKPD-nya atau di bahan ajarnya. Setelah kalian diskusi sama teman apa ide pokoknya, langsung ditulis di LKPD di paragraf pertama. Bisa paham anak-anak? Nah, kelompok Prika ada yang ingin tanyakan? Nah, kelompoknya kita? Nah, ini silakan. Gimana, Mas Krisna, ada masalah? Enggak, ya. Jadi kamu pilih yang warna biru untuk paragraf yang pertama. Kamu yang lain setuju? Setuju. Nah, setuju. Silakan aja tulis. Nah, Pak Bin tanya sama kelompoknya Prika, ada masalah nggak? Nah, silakan ditulis nih. Oke, ada pertanyaan? Anak-anak, bisa lanjut ke muatan IPA sekarang? Bisa. Kalian bisa lihat di papan ya, Pak Guru menampilkan sebuah gambar. Gambar apa ini namanya, Nana? Kayu. Oke, tadi gambar apa, Nak? Kayu. Oke, peristiwa apa ini namanya? Oke, coba lihat. Silakan, Koma. Menyambung. Ya, kalian pernah nggak menyambung? Pernah. Siapa yang pernah menyambung? Ya, silakan, Bung Mas. Pernah? Nah, Koma Krisna berarti silakan, Bang. Kamu pernah nyambung apa, Nak? Bunga Kamboja pernah? Ya, kalau Kakak pernah nyambung apa, Nak? Oh, bonsai ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan video tentang perkembangan biakan tumbuhan ya. Silakan ya, diperhatikan. Bisa kalian dengar suaranya, Nana? Bisa. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tolong perhatikan Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif,
yang melibatkan Putih sebagai betina dan Benang Sari sebagai jantan, yang nantinya Sabusai akan menjadi kepala Putih, melakukan penelitian dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan suatu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya kak ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Gambar-gambarnya, silakan. Nah, Kabar kalian semua, semoga dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa Amati tumbuhan di sekelilingnya. Misalnya ada ketela pohon. Kalian bisa nulisnya dengan apa? Ketela pohon. Berkembang biak dengan apa dia? Apakah dia tunas atau apa? Ditulis di sana. Bisa dipahami Rizky? Bisa. Ya. Ini tumbuhan apa namanya nih, Rizky? Singkong. Singkong atau ketela pohon. Ditulis lagi nih saya. Ya, tulis. Boleh, silakan. Nah, coba kita lihat yang buah di sana ada arbe, Rizky. Lihat kita boleh di sana ya, ayo. Nah, nih. Nah, ini buah apa namanya, Nana? Buah arbe ya. Kira-kira dia berkembang biak dengan cara apa? Apakah dia vegetatif juga atau tidak? Nah, ditulis di sana ya, ditulis. Nah, sekarang kamu amati ada bunga kamboja. Nah, bunga kamboja kira-kira berkembang biak dengan apa dia bunga kambojanya itu? Bunga kamboja atau Jepun. Dia bisa di stek atau disambung Nana? Bisa di step, Pak. Bisa di stek ya. Nah, presentasi dari kelompok Rika. Untuk kelompok Rika sudah siap? Oke, kelompok yang lain tolong dengarkan nanti ya. Silakan bertanya kalau ada hal yang kurang jelas. Silakan dimulai Nak. Karena saya akan silakan hasil Diskusinya ya. pertama yang empat Nih. nama tanaman bisa. Cara berkembang biaknya vegetatif. Kedua singkong. Cara berkembang biaknya vegetatif. Ketiga strawberry. Cara berkembang biaknya generatif. 4 ubi lala. Cara berkembang biaknya vegetatif. 5 serta bebek. Cara berkembang biaknya adalah vegetatif. Yang keenam kunyit. Cara berkembang biaknya vegetatif. Yang ketujuh bougainville. Cara berkembang biaknya generatif. Yang kedelapan bunga dahlia. Cara berkembang biaknya generatif. Yang kesembilan tugas batu. Cara berkembang biaknya generatif. Yang ke-10 paku sarang burung. Cara berkembang biaknya vegetatif. Yang ke-11 arbe. Cara berkembang biaknya generatif. Yang ke-12 bawang putih. Cara berkembang biaknya vegetatif. Oke, stop ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya dari hasil diskusinya kelompoknya Rika? Ada apa saya, Pak? Silakan Putra. Sudah bagus. Jawaban kelompokmu sudah sama dengan jawabannya Rika? Ada yang berbeda? Ya, untuk Gintari yang mana berbeda Nak? Sudah selesai tadi belajar ya dari awal sampai akhir. Sekarang kita beranjak pada sesi terakhir. Ada yang bisa menyimpulkan membantu Pak Guru apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, sekarang Rika berdiri Nak. Bahasa Indonesianya Menentukan ide pokok. Untuk penguatan IPA ada yang bisa bantu? Silakan Gintari. cara perkembang biakan. Ya, tepuk tangan untuk Rika sama Bintari ya. Kita sudah belajar tentang penguatan bahasa Indonesia, mencari ide pokok yang sifatnya untuk menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan secara figuratif. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita di akhir ini. Ada yang bisa membantu Pak Guru? Siapa yang mau? Silakan kata berdiri. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini?
Kenapa kamu merasa senang hari ini? Karena menonton video dan juga belajarnya seru. Oh, belajar seru ya. Tepuk tangan untuk Natal ya. Satu orang. Siapa? Sekarang lupa diri nah. Dapat mengetahui atau ilmu baru. Kamu jadi merasa senang atau tidak? Rasa. Oke, tepuk tangan untuk Mas ya. Sudah kalian bisa menyimpulkan, sudah bisa merefleksikan. Untuk besok silakan kalian pelajari di bukunya ya, buku paketnya di halaman 46. Kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif dengan cara mencangkok. Bisa dipahami anak-anak? Oke, karena kita sudah mengawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan. Asana. Namo Sati.